Perkenalkan, nama lengkap saya Kalista Nafrayani Haneman, biasa dipanggil Nafra. Pada sore hari ini, saya akan mempraktikkan kata kese dengan metode 7 langkah. Nah, seperti apa metode 7 langkah ini? Mari saksikan video saya ini sampai selesai. Baik Kak Fit, selamat sore. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang sudah bersedia untuk mengadakan katekese pada sore hari ini. Jadi katekese pada sore hari ini itu dengan menggunakan metode 7 langkah. Nah, untuk sebelum kita mengadakan katekese pada sore hari ini, di sini saya akan memperkenalkan dulu terkait dengan metode 7 langkah ini. Nah, dalam metode 7 langkah ini, adapun beberapa hal yang saya harus paparkan. Yang pertama terkait dengan undangan. Di sini, dalam mengadakan katekese itu, sebagai fasilitator itu harus mengundang peserta katekesenya itu untuk dapat menyiringkan pada saat katekese, dan tentunya juga di awalnya itu harus ada sapa gitu. Lalu yang berikut itu di sini kita mengajak kita itu untuk membaca teks kitab suci. Nah, dengan membaca teks kitab suci ini tentunya itu kita itu dapat memperdalamkan apa yang menjadi sharing kita pada saat katekese. Lalu yang berikut adalah kita itu memilih kata atau kalimat yang sangat menyentuh dalam diri kita. Lalu itu kita memilih, setelah kita memilih, kita mengungkapkannya itu sesuai apa yang dikatakan dalam hati kita. Lalu yang berikut di sini tuh di sini mengajak kita untuk hening. Nah, dalam hening ini biarkan Allah itu hadir dalam diri kita. Nah, dan tentunya juga dalam hening ini memberikan waktu oleh fasilitator sebentar gitu. Lalu yang berikut itu terkait dengan sharing. Nah, di sini tuh Kak Fit itu menyeringkan terkait dengan pengalaman rohaninya Kak Fit, yang dimana ada kaitan sekali dengan teks kitab suci itu. Lalu yang berikut di sini Kak Fit kita merancangkan aksi gitu. Nah, kita diskusi sebentar apa aksi yang kita lakukan. Nah, dan tentunya juga di sini aksi yang kita rancangkan ini siapa yang buat. Lalu apabila ada halangan, aksi apa yang kita digantikan gitu. Lalu yang terakhir adalah berdoa. Nah, berdoa ini Kak Fit, di mana kita tuh mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita boleh mengadakan katekese dengan penuh sukacita, dengan penuh kenikmatan atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, baik Kak Fit, tema katekese dengan metode 7 langkah ini yaitu dengan tema manusia tidak sendirian dalam menghadapi kecemasan, karena Tuhan selalu menyertai dan memberi kekuatan. Nah, dari tema ini saya mengambil satu teks bacaan dari Mazmur bab 46 ayat 2 sampai 3. Untuk mengefisiensi waktu, di sini kita langsung mengadakan katekese ya Kak Fit. Sekali lagi izinkan saya untuk menyapa Kak Fit. Tabemane. Terima kasih banyak tadi Kak Fit sudah meluangkan waktunya untuk mengadakan katekese pada sore hari ini. Untuk mengawali katekese pada sore hari ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan hati dan batin dulu. Biarkan Tuhan yang hadir dalam diri kita. Nah, untuk awali kegiatan katekese pada sore hari ini,
kita menyanyikan lagu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Pada sore hari ini, kami mengadakan kegiatan katekise dengan metode 7 langkah. Tuhan Yesus, datanglah Roh Kudus-Mu, kuasalah dalam diri kami, biarkan kami menyiringkan sesuai hati dan pikiran kami, dan tentunya Engkau selalu menuntun langkah hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Baik Kak Fit, sekarang kita membuka teks Mazmur bab 46 ayat 2-3. Untuk itu Kak Fit, saya mempersilahkan Kak Fit untuk membaca. Mazmur bab 46 ayat 2-3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Oke, baik Kak Fit, karena Kak Fit tadi sudah membaca teks tersebut, dan sekarang saya meminta Kak Fit sekali lagi untuk membaca dalam hati dan memilih kata atau kalimat mana yang bisa dapat direnungkan gitu. Baik Kak Fit, sekarang kita harus merenungkan sekali lagi, dan dalam hal ini kita menghening sejenak dulu, biarkan Tuhan hadir dan berbicara dalam diri kita. Nah, saya memberikan waktu dengan 2 menit untuk merenungkan kembali apa yang kita sudah dengar bersama tadi dari bacaan tadi. Baik Kak Fit, lalu yang berikut adalah kita menyiringkan pengalaman rohani kita sesuai kata atau kalimat yang sangat menyentuh hati Kak Fit dari bacaan tadi. Waktu dan kesempatan saya dipersilahkan. Oke baik, di sini tuh isi bacaan yang cukup menyentuh hati saya itu yakni Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, isi dari bacaan ini tuh kenapa menyentuh hati saya, karena pengalaman yang saya alami sebelumnya cukup menentang juga dengan isi bacaan ini, karena berdasarkan pengalaman yang saya alami itu saya tidak mempercayai bahwa Tuhan selalu ada dengan saya. Nah, pengalaman saya waktu SMA dulu itu saya pernah diskors dari sekolah maupun asrama. Skornya itu 1 minggu, itu pun karena kesalahan yang saya buat sendiri. Nah, di situ tuh saya bimbang dan panik untuk memberitahu kepada kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya jauh dari saya, yakni di Riau, saya sekolah di Labuan Bajo. Nah,
di situ saya menangis dan ketakutan bagaimana caranya saya supaya memberitahu kepada kedua orang tua saya dengan sanksi yang saya dapat dari sekolah. Dari situ saya tidak percaya siapapun bahwa bakalan ada yang menolong saya. Akhirnya setelah saya berpikir bahwa tidak ada yang bisa membantu saya selain saya berdoa sekarang. Nah, akhirnya waktu itu saya berdoa kebetulan ada tempat sudah berdoa di sini, adorasi. Nah, saya pergi adorasi di sini. Di situ saya merenungkan semuanya. Menurut saya dengan saya merenungkan semuanya di depan ruangan adorasi, Tuhan memberikan jalan atau petunjuk kepada saya bahwa saya harus memberanikan diri untuk memberitahukan kepada keluarga saya, karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu ada bersama saya dalam situasi apapun. Saya juga percaya bahwa tidak ada orang tua yang bakalan membenci anaknya apapun kesalahan anaknya, karena Tuhan tidak pernah menelantarkan kondisi anaknya. Jadi itu saja pengalaman saya. Baik, terima kasih banyak atas sharing dari Kakak Fit. Sangat menarik sekali tadi, bahwa dari awalnya ketakutan, kecemasan, sehingga ada menemukan sesuatu bahwa Kakak Fit tidak boleh takut, masih ada Tuhan gitu. Dan tadi sudah diajarkan dalam teks itu tadi bahwa Tuhan itu selalu bersama, selalu bersama. Terima kasih banyak Kakak Fit. Sama-sama. Oke. Tadi Kakak Fit kita sudah mendengarkan secara bersama teks firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan tadi kita juga sudah mendengarkan sharing dari Kakak Fit gitu. Nah, sekarang kita melakukan merancangkan aksinya, ya, untuk bisa Kakak Fit itu masih mempercayakan Tuhan ke depan itu, ya. Bagaimana untuk Kakak Fit, aksi apa yang lakukan? Kalau menurut Kakak Fit? saya itu Ya. aksi yang perlu dilakukan ke depannya adalah kita harus mendekatkan diri pada Tuhan apapun kondisinya, baik susah maupun senang, kita harus bisa mendekatkan diri dan bersyukur kepada Tuhan. Oke, ya mungkin dengan pergi misa ya Kakak Iya. Fit. Oke, jadi Ataupun kegiatan rohani. kegiatan rohani, betul ya Kakak Fit. Jadi berarti untuk kegiatan selanjutnya nanti ikut misa atau kegiatan-kegiatan kerohanian gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kakak Fit, dan tentunya juga ini kegiatan ini adalah yang dibuat adalah tentunya kita sendiri ya Kakak Fit. Oke, terus sekali. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada Tuhan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita telah mengadakan katekese dengan metode 7 langkah ini. Jadi sekarang kita mengambilkan sikap yang pantas untuk menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat dan bimbingan-Mu sepanjang kegiatan katekesi pada sore hari ini. Semoga dengan katekesi ini kami selalu menyadari bahwa betapa pentingnya Engkau dalam hidup kami, dan Engkau selalu bersama kami dalam setiap langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik teman-teman, itulah katekese dengan metode 7 langkah. Sekian dan terima kasih.